Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Intan Surah, mahasiswa PPG Guru Tertentu Pilotik 3 dari Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk 24001 039 361 5064. Saya mengajar di SMK Al-Musyawwirin. Akan mempraktikkan video pembelajaran dengan materi proses bisnis dan semua bidang usaha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 pemasaran yang dicintai, alhamdulillah untuk bisa hadir di tengah-tengah kalian semua dan bisa belajar bersama-sama ya. Karena kalian semua udah sarapan. Sarapan semua di rumah kan? Alhamdulillah perutnya terisi. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita pikirannya fresh. Kalian bisa berpikir dan berenergi. Itu yang paling penting. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah kesehatan merupakan nikmat yang nomor satu yang Allah berikan kepada kita semua ya anak-anak. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari anak-anak kita berdoa terlebih dulu. Silakan dipimpin siapa? Ina? Belajar mana kita berdoa mulai. Lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dwi. Silakan Dwi maju ke depan. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa
Yulia. Yulia, siapa lagi selain Yulia? Mela, apa keterangannya? Mela. Ada lagi? Ada lagi? Dah. Semuanya masuk ya. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu pertama, mencari informasi ruang lingkup bisnis dan jenis pemasaran, serta targetnya, lalu media yang digunakan, serta alat yang digunakan dalam pemasaran. Yang kedua, mendeskripsikan proses bisnis dalam bidang pemasaran secara menyeluruh pada berbagai jenis usaha. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan pengelolaan bisnis dalam bidang pemasaran. Nah, sekarang masuk di pertanyaan tematik. Mau tanya pada kalian semua ya. Kelas seluruh pemasaran. Pertama, pernahkah kalian berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar? Pasti semuanya pernah kan? Nah, pasar itu bukan cuma pasar di pasar langsung, tapi juga ada pasar tidak langsung. Dan semuanya pernah ya? Kalian pernah semuanya? Baik itu kalian berbelanja di pasar langsung maupun pasar yang tidak langsung. Jadi keduanya pernah ya? Oke. Berikutnya, ketika kalian berada di suatu pasar, maka kalian mengamati orang-orang yang di dalam pasar tersebut. Apakah mereka sedang ngapain? Sedang berjualan. Oke. Selain sedang berjualan, apa lagi? Sedang bertransaksi jual beli. Lalu ada apa lagi selain itu? Pasti ada. Oke, adanya tawar menawar. Good, boleh masuk. Ada lagi, satu lagi yang penting ini. Adanya produk, ada barang dan juga jasa. Good. Berikutnya yang ketiga, proses pemasaran yang seperti apa yang kalian lihat ketika di pasar. Kalau tadi yang pasar langsung ya, kalau pasar yang tidak langsung, tadi yang kedua, kalian tahu nggak? Tahu nggak sedang ngapain mereka? Promosi, bagaimana cara promosinya? Kalau zaman sekarang kan pasti semuanya tahu ya melalui apa? Kalau dari marketplace, melalui live, ya kan? Ya bukan dari marketplace saja, contohnya dari Instagram, dari TikTok, ya kan? Mereka melakukan live. Nah itu. Lalu yang ketiga, berarti kalian sudah tahu ya? Apakah pernah memperhatikan proses pemasarannya? Bagaimana proses pemasarannya? Bagaimana proses pemasarannya? Ketika di pasar yang langsung dan tidak langsung. Tawar menawar. Lalu apa lagi? Melayani pelanggan. Bagus sekali. Lalu proses pemasarannya. Bagaimana? Bagaimana? Kalau dari distributor atau dari produsen berarti ya didistribusikan kepada konsumen ya sampai bisa di tangan konsumen. Oke. Berikutnya kita mulai masuk ke materi pembelajaran ya anak-anak. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita masuk ke materi kita di hari ini. Siapkan alat tulisnya, buku tulis kalian dan juga ibunya. Kamu boleh lihat di layar depan.
handphone digunakan hanya untuk melihat info elektronik dan juga ketika itu memberikan tugas. Kalian boleh searching melalui handphone. Nah itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang lain ya. Sekarang anak-anak kita lihat materinya. Tema kita hari ini sudah Ibu sampaikan ya di awal, yaitu proses isi dalam pemasaran secara menyeluruh di semua bidang usaha. Sekarang pemasaran. Apa itu pemasaran, anak-anak? Di sini dikatakan pemasaran adalah kelompok dari suatu bisnis. Jadi pemasaran itu sendiri apa? Ketemunya penjual dan juga pembeli. Lalu apa lagi? Aktivitas dalam menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen. Anak-anak perlu kalian ketahui, kalau yang namanya pemasaran pasti di situ ada produsennya. Sebelum ada produk, jadi di situ ada produsen dulu. Setelah produsen ada konsumen. Nah, produknya. Jadi produsen itu yang memproduksi produknya. Itu anak-anak. Ibu gambarkan di sini ya. Ada produsen, konsumen, dan juga ada produknya. Dan pemasaran itu memiliki fungsi-fungsi penting dalam perusahaan, terbagi di dalam 3 jenis apa saja. Itu diantaranya ada fungsi pertukaran. Lalu yang kedua ada fungsi distribusi, dan yang ketiga itu ada fungsi perantara. Kita bahas satu persatunya. Fungsi pertukaran, fungsi yang bagaimana itu anak-anak? Yang lebih ringkasnya, fungsi pertukaran dari produsen ke konsumen ya. Seumpamanya boleh itu ditukarkan barang ataupun jasa. Ya, mereka berhak untuk bertukar. Ya, menukarkan. Lalu yang kedua yaitu fungsi distribusi. Kalau yang fungsi distribusi itu bagaimana? Fungsi distribusi berarti dari produsen itu didistribusikan kemana saja? Ya boleh ke pasar tempatnya, ya boleh ke agen, ya kan, dari tangan atau pihak yang kedua sebelum sampai di tangan konsumen. Lalu umpamanya eceran di mana, ya kan? Nah, itu mana-mana. Lalu yang berikutnya itu fungsi perantara. Tadi kata ibu ada perantara, berarti ada pihak keberapa? Kedua, sebelum sampai di tangan konsumen, iya nggak? Nah, kita sampai di tangan konsumen berarti harus umpamanya pedagangnya, tahu pasarnya, tahu setelahnya lagi apa? Atau yang pengecernya, ya kan? Nah, perlu ibu sampaikan juga anak-anak di sini, kalau konsumen, jadi kan si orang tersebut sudah bisa
konsumsi produk dari produsen ya karena lalu kalau konsumen itu dia bisa naik level. Kalau naik level berarti namanya apa? Namanya pelanggan. Gambarkan juga. Konsumen lalu naik lagi jadi pelanggan. Oke. Berikutnya, nah, bisnis pemasaran pada dasarnya terkait penciptaan nilai dari pelanggan. Di sini Ibu bisa contohkan selain penciptaan nilai dari pelanggan, yaitu membangun hubungan pelanggan yang saling menguntungkan tentunya. Ibu sekarang di sini contohkan ya. Contoh, ada kalian sering tidak minum kopi yang gampang ya? Kalian pernah atau barangkali sering minum kopi? Ibu gambarkan dulu ya. Nah, kopi ini kalau kalian sering beli di warung ya, banyak sekali kan di warung kopi yang kalian itu kira-kira berapa harganya? Berapa harganya anak-anak? 5.000. Ya, kita bisa tulis ya 5.000 harganya. Sekarang kopi yang satunya, apa kalian pernah meminum kopi? Kali pernah atau tahu kopi Starbucks? Pernah tahu? Tahu ya? Nah, itu gambarkan lagi. Tapi kalau mohon maaf karena kalau gambar itu ini di sini tidak bagus ya. Jangan kalian gambarkan sendiri di tugas masing-masing yang bagus. Ini contohnya cup yang ada tutupnya kan ya, plastik. Nah, itu contohnya. Kalau kalian pernah ke sana, kira-kira kisaran berapa harganya? Yang tahu? Berapa harganya? 50 ya, kisaran 50.000. Oke, ibu tulis lagi nih. Kenapa? Kok di sini ada perbedaan dari harga yang 5.000 ke harga 50.000? Kenapa adanya perbedaan? Di sini ada apa nih? Kemasan. Ya, dari kemasan ini. Kemasannya lebih menarik kan? Lebih menarik tentunya. Dari kemasan ini ya. Lebih menarik. Lalu lihat dari mananya? Dari mereknya atau di sini ada logo kan? Ini mereknya. Nah, mereknya itu yang nanti bisa memiliki value sehingga harganya pun juga naik.
sudah melakukan inovasi. Kalau sudah melakukan inovasi berarti inilah yang dinamakan bisnis. Nah, berarti pemasaran mereka itu sudah good ya. Nilai pelanggannya pun juga pasti bagus. Umpamanya di situ, kalau kalian sudah membeli suatu produk ini, nanti di situ kalian akan diberikan petunjuk atau dikasih pilihan untuk mengklik ya atau mengisi nilainya, ya kan? Berapa? Umpamanya ya, kalau nilainya bagus. Lalu selain itu, kalian juga bisa membangun hubungan dengan pelanggan. Tadi konsumen dulu, ya kan? Sebelum pelanggan apa? Konsumen dulu. Kalian semua nih adalah konsumen bukan? Iya. Lalu naik menjadi pelanggan setia. Nih kalian sudah setia nih. Kalau dirasa produknya enak nggak? Kopi Starbucks enak. Berarti si kopi Starbucks ini berkualitas nggak? Jelas berkualitas. Terus lagi ya di sini. Dan satu lagi yang mana? Bisa menguntungkan bagi siapa? Bagi kedua belah pihak antara penjual dan juga pembeli. Kalian kumpul bersama kelompok masing-masing itu bagi ke dalam dua kelompok atau dua grup. Ya, silakan grup pertama dan grup yang kedua. Kalian bisa kumpul dengan masing-masing kelompoknya. Beri waktu, silakan mejanya dirampung. Kalau ada konsep pemasaran bersahabat, di situ kalian harus membuat gambarnya, ya, anak-anak. Iya, konsep pemasaran harus ada gambarnya, ya. Kalau ada yang kurang jelas atau kalian tadi tidak mendengarkan, ya, silakan bisa tanyakan langsung ke ibu nomor berapa yang 13. Ruang lingkup dari pasar, ya, berarti ruang yang ada di tempat pasar itu sendiri berdasarkan waktunya, ya kan? Nah, atau wilayahnya. Kan pasar ada banyak sekali, ya. Di kita di sini ada pasar terdekat. Pasar apa namanya? Pasar Keren. Pasar Keren itu namanya pasar apa? Pasaran. Nah, itu kan ruangnya kan berdasarkan ruang itu. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Kalau sudah nanti kalian diberikan waktu untuk mempresentasikan, menjelaskan hasil dari tugas kelompok kalian di depan. Ya, silakan boleh dimulai. Kelompok 2 tolong perhatikan. Kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kita mencari informasi tentang mekanisme bisnis dan menjadi jenis pemasaran. Target sasarannya, media yang digunakan, serta alat yang digunakan dalam pemasaran. Akan dijawab oleh Reza. Ya, lanjut. Soal nomor 2 itu mencari informasi tentang konsep pemasaran yang akan dibahas oleh pelaku.
Kompetitor. Blok saing. Kalau mereka ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 ke kelompok 1? Mau Lydia? Ada. Atau boleh menanggapi? Kalau tidak bertanya, kalian boleh menanggapi. Ya. Mencari informasi tentang konsep pemasaran akan dijawab oleh Nina. Itu jawabannya sudah puas? Sudah puas? Kelompok 2? Sudah ya, puas. Silakan boleh di close. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang mendapatkan truth berarti pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Lalu kalau yang mendapatkan dia berarti mendapatkan tantangan. Ya, kebalikannya. Kalau yang mendapatkan truth berarti kelompok 1 memberikan pertanyaan ya. Memberikan pertanyaan yang harus dijawab jujur oleh kelompok 2. Lalu kelompok 2 harus memberikan tantangan yang diberikan kepada kelompok pertama. Ya, itu adalah game truth or dare. Silakan kalian pikirkan dengan kelompoknya masing-masing. Siapa nih yang terlebih dahulu? Kelompok 1 dulu ke kelompok 2. Pertanyaannya harus yang jujur, yang diberikan kepada kelompok 1. Pertanyaan yang harus dijawab jujur ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Contoh pertanyaan yang simple ya. Apa terakhir kamu ngajak sama pacar kamu contohnya? Nah itu contoh. Pertanyaan yang lain apa?
Yuk. Kalau kalian Oh, kalian dulu deh berikan tantangan kepada kelompok 2. Silakan berikan tantangan apa? Smile seperti smile-nya mama. senyum Jokor. Bisa? Silakan berikan gaya kata. Contoh tantangan ya kan? Nah, silakan berikan tantangan kepada kelompok 2. Yo. Anak-anak masih semangat ya? Latihan siap. Oh. Ya. Semangat ya. Surabaya marah. Marah. Ayo apa? Suara kerbau. Bisa lebih yang mana jadi? Latihan siap. Ya masa suara monyet kayak begitu? Ada monyet suaranya kayak gitu. Ya sudah, itu sudah menjawab tantangan dari kelompok 1. Mana tantangannya? Nilai dari kalian, apakah terlalu tinggi, terlalu rendah, atau sesuai dengan kemampuan kalian semua? Sesuai dengan kemampuan kalian semua ya. Berarti yang materi yang diberikan di nilai ini, tanggapannya bagaimana? Apa perasaan kalian? Yang mempelajari pelajaran di hari ini senang dan seru. Oke, itu memberikan kesimpulan pembelajaran kita yang ini ya. Nah, pertama itu tadi kalian sudah tahu ya apa itu pemasaran, ya kan? Lalu berikutnya ada jenis-jenis marketing. Pertama berdasarkan targetnya. Ada business to business, ada business to customer, ada customer to customer, ya kan? Lalu ada business to government. Kedua, berdasarkan teknik pemasarannya. Ada apa? Dilihat di bukunya. Dilihat di bukunya masing-masing. Ada word of mouth. Lalu yang kedua ada guerrilla marketing. Lalu yang ketiga ada affiliate marketing. Dan yang keempat ada database marketing. Lalu berikutnya berdasarkan alat. Ada telemarketing. Lalu yang kedua ada digital marketing. Ketiga direct mail marketing. Yang berikutnya proses pemasaran yang perlu kalian pahami dengan baik ketika kalian mau memulai suatu usaha. Itu pertama harus adanya produk dulu. Berikutnya apa? Berikutnya ada penetapan harga. Lalu yang ketiga ada saluran distribusi. Lalu yang keempat sebelum transaksi ada promosi. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu ada transaksi apa? Transaksi jual beli.